Episode dibuka dengan seorang pengacara wanita bernama Olivia Rivera atau Liv, di mana Liv sedang ada di bandara untuk melakukan penerbangan ke kampung halamannya yaitu Inuvik. Namun sayang penerbangannya harus tertunda karena pesawatnya terlambat datang diakibatkan cuaca yang buruk dan menyarankan kepada Liv untuk berangkat besok pagi. Hal itu membuat Liv marah, karena dirinya akan bertemu dengan seseorang yang sangat penting di kampung halamannya sebelum orang itu pergi lagi. Walaupun sudah memohon, namun apa boleh buat Liv tidak bisa berbuat banyak, alhasil dia pun merasa sangat kecewa terbayang akan masa kecilnya ketika sedang bersama dengan ibunya, namun tiba-tiba Liv mendengar percakapan dari dua orang pria yang akan pergi ke Inuvik. Mendengar hal itu dia pun langsung mengejar kedua pria tersebut meskipun Liv tidak mengenal kedua orang ini yang bernama Sam dan juga George, namun dia tidak peduli sama sekali. Di sini Liv bertanya tentang mereka yang akan pergi ke Inuvik, meskipun terdengar aneh namun Liv memohon agar mengajaknya untuk pergi ke Inuvik, karena pesawatnya tidak jadi datang dan sekarang yang ada di pikiran Liv bagaimanapun caranya dirinya harus pergi ke Inuvik hari ini. Namun ternyata Sam menolaknya karena mereka sedang bekerja dan tidak ingin terlambat, akan tetapi Liv terus memohon dan bahkan akan membayar mereka berdua dengan sangat mahal jika mau mengajaknya ke Inuvik. Tidak lama datanglah security. Karena tidak ingin terjadi masalah atau keributan akhirnya Sam pun akan mengajak Liv ikut dengannya dan mereka pun langsung berangkat. Di dalam perjalanan Liv bertanya tentang pekerjaan dari Sam. Ia mengatakan bahwa dirinya seorang fotografer dan sekarang sedang ada pekerjaan di Inuvik. Kemudian Sam pun balik bertanya tujuan Liv pergi ke Inuvik. Ia mengatakan bahwa dirinya seorang pengacara dan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun ketika saya bertanya lebih jauh Liv memilih untuk tidur. Di sini Liv terbayang pada pacarnya yang bernama Dani, namun tiba-tiba saja pesawatnya mengalami guncangan yang sangat hebat sekali. Hal itu membuat Liv dan juga Sam terlihat sangat panik namun George berusaha tetap tenang mengendalikan pesawatnya, akan tetapi keadaan semakin memburuk ketika mesin pesawatnya meledak. Hal itu pun membuat Liv semakin ketakutan hingga akhirnya mereka masih selamat. Kemudian Liv pun langsung menolong Sam dan juga George, akan tetapi Sam sangat panik karena dirinya tidak bisa berenang. Kemudian Liv menolong George yang mengalami luka pada kakinya karena tertusuk oleh besi. Namun Liv kesulitan dan meminta kepada Sam untuk membantunya, akan tetapi Sam yang panik malah membuka pintu pesawatnya. Alhasil air pun langsung masuk ke dalam pesawatnya. Di sini Liv pun berusaha mendorong George seorang diri dan George memohon agar tidak meninggalkannya namun apa boleh buat Liv tidak bisa berbuat banyak hingga akhirnya George pun meninggal. Lalu Liv pun langsung berenang ke permukaan. Kemudian Liv pun langsung menolong Sam yang tidak bisa berenang dan membawanya ke daratan. Setelah sampai Liv merasa khawatir karena Sam tidak sadarkan diri dan ternyata saya mengalami luka yang sangat parah. Liv pun berniat akan mencabut besinya, namun tiba-tiba Sam terbangun karena merasakan sakit yang sangat teramat sekali. Kemudian Sam menyuruh kepada Liv untuk mengikat kakinya agar pendarahannya berhenti. Hingga akhirnya Liv pun berhasil melakukannya. Setelah itu Liv mencoba untuk menelepon 911, namun sepertinya tidak ada jaringan sama sekali. Kemudian Liv mencari telepon milik Sam dan mencoba untuk menelepon 911, namun tetap hasilnya sama saja. Lalu Liv mencoba untuk membuat api tapi gagal, karena koreknya basah namun Liv tidak menyerah begitu saja dan langsung pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari sinyal. Namun setelah sampai di tempat yang tinggi hasilnya sama saja Liv tidak mendapatkan sinyal dan hal itu membuatnya sangat marah. Selanjutnya Liv pun langsung kembali untuk mengambil ranting daun sebagai selimut karena sebentar lagi malam akan datang. Singkat waktu pagi pun datang. Ketika terbangun Liv pun langsung melihat keadaan dari Sam dan untung saja Sam masih hidup, meskipun bagian perutnya mengalami luka dalam yang sangat parah. Di sini Liv mengatakan kalau pesawatnya terjatuh ke dalam danau dan Sam bertanya di mana George, namun Liv tidak menjawabnya dan mencoba untuk menenangkan Sam sambil mengatakan tim penyelamat akan datang untuk menolong kita, akan tetapi Sam mengatakan kalau mereka tidak akan datang untuk menolong kita, karena ternyata Sam bukanlah seorang fotografer dan tidak ada yang mengetahui kita ada di sini dan sekarang Liv akan tinggal sendirian di tempat ini karena ternyata tidak lama setelah itu Sam pun meninggal.
Kemudian Liv pun kembali teringat pada Dani dan anehnya Dani menyuruh kepada Liv untuk kembali ke pesawat karena terdapat telepon satelit dan juga radio yang bisa lihat gunakan untuk meminta bantuan. Tanpa basa-basi dia pun langsung membuka baju dan juga celana untuk berenang menuju pesawat itu. Namun tiba-tiba airnya menjadi sangatlah dingin dan Liv tidak kuat untuk berenang sehingga dia pun memutuskan untuk membuat sebuah rakit menggunakan kayu seadanya. Namun lagi-lagi karena kurangnya pengalaman Liv gagal membuat rakitnya. Di sini Liv hanya memiliki 2 coklat untuk dimakan serta 1 botol air minum dan harus menghematnya sehemat mungkin sampai datang bantuan yang entah kapan akan datang. Pagi harinya Liv kembali terbayang ketika sedang berusaha menolong George. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk berenang menggunakan batang kayu supaya tetap mengapung. Lalu ketika sampai di tempat pesawat terjatuh, Liv mulai menyelam meskipun awalnya merasa sangat kedinginan namun Liv menahannya dan kembali menyelam. Di sini Liv terlebih dahulu mengambil tas karena tidak kuat dengan air yang sangat dingin, kemudian dia pun kembali menyelam mencoba untuk mengambil radionya, namun sayang dia kesulitan untuk mengambilnya, sehingga dia pun memutuskan untuk kembali sambil membawa tas namun kakinya malah tersangkut oleh tali dan berusaha untuk melepaskannya. Setelah berhasil Liv pun langsung kembali ke atas sebelum kehabisan nafas, dia mulai berenang kembali ke daratan namun apesnya ada seekor beruang yang sedang memakan sisa coklat miliknya. Lalu dirasa masih lapar beruang itu mulai mendekati mayat dari Sam, dengan sekuat tenaga Liv berteriak untuk mengusirnya sampai akhirnya beruang itu pun langsung pergi. Setelah di daratan Liv merasa sedih karena coklatnya sudah dimakan oleh beruang, kemudian Liv pun mulai membuka tasnya. Di sini sebagian barangnya banyak yang tidak berguna untuk Liv bertahan hidup namun, ketika Liv membuka tas milik Sam dirinya menemukan paket yang dibungkus dengan plastik dan ternyata paket itu adalah uang. Bukan hanya itu saja Liv juga menemukan banyak sekali obat-obatan dari tas satunya lagi dan ternyata sebelumnya, alasan Sam menolak Liv ikut dengannya itu karena dirinya sedang mengirim obat-obatan dan Sam takut Liv mengetahuinya. Ditambah lagi ketika petugas bandara datang Sam langsung mengizinkan Liv ikut dengannya yaitu karena Sam tidak ingin petugas tersebut curiga kepadanya. Hal itu membuat Liv cukup terkejut karena ternyata Sam dan juga George adalah pengedar obat-obatan. Setelah selesai ternyata Liv memanfaatkan uang tersebut untuk membuat api dengan cara menggunakan kacamata dan juga sinar matahari dan ternyata cara itu berhasil. Singkat waktu malam pun datang, tiba-tiba saja ada suara dari seorang pria yang berkata pada Liv bahwa api itu tidak akan memberikanmu makanan dan ternyata orang itu adalah Sam, namun tentu saja ini semua adalah halusinasi dan tidak nyata karena Sam sudah meninggal. Sam mengatakan kalau Liv tidak akan bisa bertahan di hutan ini sendirian, karena tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan Liv ditambah lagi Liv tidak punya makanan untuk dimakan dan Liv hanya bisa diam saja tanpa berusaha untuk mencari makanan dan tidak lama lagi Liv akan mati seperti dirinya. Lalu Liv terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk, di mana ketika waktu kecil ibunya pergi begitu saja meninggalkannya bersama dengan ayahnya. Kemudian Liv pun membuang obat tersebut dan menggunakan botolnya untuk mengambil air namun, Liv tidak bisa langsung meminumnya karena airnya sangatlah kotor sehingga dia pun harus merebusnya agar bisa diminum. Tidak lama Sam kembali muncul dan mengatakan kalau uang dan juga obat itu bukanlah milikmu dan bagaimana jika pemiliknya datang untuk mengambilnya kembali. Namun Liv hanya diam saja karena dia tahu kalau Sam tidaklah nyata dan di sini Liv mencoba untuk menangkap ikan menggunakan tangan kosong agar bisa bertahan hidup, namun karena kurangnya pengalaman ditambah lagi ikannya kecil tentu saja Liv kesulitan untuk menangkapnya, sehingga dia pun memutuskan untuk membuat alat pancing menggunakan anting miliknya dan dia pun mulai memancing ikan. Meskipun sudah menggunakan alat pancing namun tetap saja gagal menangkap ikannya, sehingga dia pun pergi ke hutan untuk mencari makanan atau buah-buahan yang bisa dimakan dan untung saja Liv berhasil menemukan buah beri. Namun dia tidak mengetahui apakah buah beri itu beracun atau tidak. Dan ketika akan memakannya Sam datang sambil mengatakan bagaimana jika itu beracun dan Liv akan mati lebih cepat. Akan tetapi dia tidak peduli dan langsung memakannya. Lalu pada malam harinya tiba-tiba saja Liv muntah-muntah karena ternyata buah beri yang dimakannya beracun tapi untung saja Liv masih hidup. Kemudian bermimpi melihat seekor beruang yang sedang memakan buah beri dan dirinya langsung ikut memakan buah tersebut.
Pagi harinya Liv pun mendapatkan sebuah ide untuk menghilangkan racun dari buah tersebut, yaitu dengan cara merebusnya, dan ternyata cara itu berhasil sehingga dia pun langsung pergi ke hutan untuk mengambil buah beri lebih banyak lagi. Namun tidak lama hujan turun dan langsung kembali untuk menampung air hujan tersebut. Sore harinya Liv memutuskan pergi ke hutan untuk membuat sebuah tanda menggunakan bekas plastik. Di sini Liv pun kembali teringat pada surat dari ibunya, dan ternyata alasannya pergi ke Inuvik karena ibunya ada di sana dan dirinya tidak punya siapapun selain ibunya yang mungkin saja masih hidup, karena sekarang ayahnya sudah meninggal. Hal itu pun membuat Liv kembali bersemangat, ditambah lagi Hit melihat sebuah cahaya dari balik gunung yang jaraknya sangat jauh. Sam mengatakan mungkin saja itu adalah sebuah kota dan Liv pun berniat akan pergi besok pagi untuk melihatnya, dan episode pun bersambung. Pagi harinya setelah bangun Liv menyiapkan semuanya untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh. Setelah selesai Liv pun langsung pergi ke bukit untuk melihat jalan yang akan ditempuh. Sam mengatakan mungkin 3 atau 4 hari Liv bisa sampai ke sana, itu pun kalau Liv tidak tersesat. Akan tetapi meskipun Sam hanyalah sebuah halusinasi, tapi Sam merasa khawatir kalau nantinya Liv akan tersesat. Namun Liv percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di dalam perjalanan Liv menemukan jejak sepatu milik seseorang. Hal itu membuat dirinya sangat senang dan mencoba untuk memanggilnya sambil mengikuti jejak tersebut. Dan ya, ternyata jejak itu adalah miliknya sendiri termasuk tanda merah tersebut. Tentu hal itu membuat Liv sangat kesal karena dirinya malah kembali lagi ke tempat semula. Kemudian Sam mengatakan bisa saja ini lebih buruk dan Liv bisa saja mati jika kembali melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Liv tidak peduli, lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali, dan jika pun harus mati setidaknya mati dengan cara berusaha. Kemudian Liv kembali naik ke atas bukit untuk memastikan bahwa jalan yang dilewatinya memang benar, dan di sini Liv kembali teringat ketika di sekolah di mana gurunya sedang mempraktekkan cara membuat kompas styrofoam dan juga jarum. Tanpa pikir panjang dia pun langsung kembali ke danau untuk membuat kompas tersebut. Tapi ternyata kompas buatannya tidak berfungsi dan ternyata harus melewatkan bagian yang paling penting di mana jarum itu harus gosokkan lebih dulu dengan magnet karena magnet memiliki kutub positif dan juga kutub negatif. Kemudian ia pun langsung mencari barang yang terdapat magnetnya, namun ternyata di dalam tasnya tidak ada satupun barang yang terdapat magnetnya. Namun tiba-tiba Liv ingat dengan jam Erikson yang dia simpan di atas kuburannya sehingga Liv pun langsung pergi untuk mengambil jam tersebut dan menggosokkan jarum itu pada magnetnya. Singkat waktu akhirnya Liv berhasil, namun sebelum pergi Liv menuliskan sebuah pesan di kayu bahwa dirinya pernah ada di sini dan langsung pergi ke tempat tujuan dengan rasa penuh percaya diri dan berharap kali ini perjalanannya akan berhasil. Akan tetapi Liv harus berhati-hati karena dirinya sedang dalam keadaan hamil. Di sini Liv sengaja meninggalkan tablet miliknya sebagai tanda bahwa dirinya pernah melewati jalan ini dan juga untuk memudahkan kalau nantinya ada tim penyelamat yang datang untuk mencarinya. Di sini Liv pun merekam suaranya sendiri dengan mengatakan bahwa dirinya terdampar di hutan sendirian dan dirinya merasa sangat kesepian, ditambah lagi dirinya sedang hamil dan tidak tahu apakah ibunya masih peduli atau tidak karena ayahnya sangat peduli kepadanya. Kemudian Liv pun meletakkan ponsel miliknya dan kembali melanjutkan perjalanan. Namun di sini Liv melihat uang yang sebelumnya dia sudah simpan. Merasa ada yang aneh, Liv pun melihat kompasnya dan ternyata kompasnya tidak berfungsi. Sam mengatakan itu karena kekuatan dari magnetnya sudah melemah dan siangnya Liv malah meninggalkan jamnya di danau sehingga dia pun berniat akan kembali ke danau untuk mengambil jamnya. Namun Sam pun tidak yakin kalau Liv bisa menemukan jalan untuk kembali ke danau dan menyarankan untuk tetap melanjutkan perjalanan meskipun tanpa menggunakan kompas. Namun tiba-tiba Liv mendengar sesuatu dan menyuruh Sam untuk diam, akan tetapi Sam terus saja bicara dan hal itu pun membuat Liv sangat kesal. Tidak lama suara tersebut semakin mendekat dan Liv pun langsung berlari. Syukurlah ternyata itu hanyalah seekor rakun yang tidak berbahaya. Hal itu pun membuat Liv langsung tertawa dan kembali teringat masa-masa indah saat sedang bersama Dani dan juga ibunya. Namun tiba-tiba Liv mendengar suara pesawat dan langsung mengejarnya sambil memberikan tanda menggunakan sebuah kaca, namun tiba-tiba di sini kaki dari Liv tertimpa batu dan dia juga tidak sadarkan diri. Kemudian Liv bermimpi melihat seseorang yang sedang berlari menggunakan baju merah.
Kemudian Liv pun mulai terbangun dan merasa sangat kesakitan karena kakinya tertimpa oleh sebuah batu ditambah lagi kepalanya terluka. Ditambah lagi stok air miliknya sudah habis dan Liv mulai berhalusinasi melihat ibunya ada di sampingnya. Di sini Liv memohon pada ibunya untuk menolongnya, namun ibunya mengatakan meskipun sudah berusaha namun Liv tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini dan akan menemaninya di tempat ini, karena selama ini dirinya merasa sangat kesepian dan di sini Liv bermimpi sedang berada di rumah untuk mencari minum dan juga makanan. Lalu singkat waktu Liv tiba-tiba sedang berada di kantor bersama dengan Dani, kemudian kembali ke rumah dan melihat ibunya sedang melukis sambil menari. Di sini Liv pun mulai merasa putus asa karena tidak bisa menyingkirkan batu itu dari kakinya. Ibunya mengatakan bahwa semua ini adalah salahnya Liv, termasuk juga ini alasan dirinya meninggalkan rumah. Bahkan ibunya menyuruh kepada Liv untuk memakan obat tersebut, namun tentu saja Liv menolaknya dan kembali berusaha menyingkirkan batu tersebut dengan sisa tenaga miliknya. Selanjutnya meski Liv kembali terbayang dengan masa lalunya ketika sedang bersama dengan ayahnya dan juga Dani. Hingga akhirnya Liv berhasil melepaskan kakinya dari batu tersebut. Di sini Liv menyuruh kepada ibunya untuk pergi namun ibunya mengatakan kalau Liv membutuhkan dirinya dan meminta agar tetap di sini, akan tetapi Liv tidak peduli sama sekali karena ini semua tidaklah nyata dan merasa sangat kecewa karena ibunya malah pergi di saat Liv sedang membutuhkannya, namun sekarang dirinya sudah tidak membutuhkan ibunya lagi dan dirinya akan berjuang sendirian. Hingga akhirnya Liv pun berhasil menemukan jalan keluar dan langsung pergi meninggalkan halusinasi dari ibunya. Di sini Liv harus memikirkan cara agar bisa turun dari tebing tersebut yang sangat tinggi dan hal itu membuatnya menjadi bingung apakah harus kembali atau tidak, dan tiba-tiba di sini Liv mengalami luka yang cukup parah karena kakinya patah. Hal itu sempat membuatnya merasa putus asa dan tidak ada harapan lagi untuk hidup. Namun Liv teringat kepada ayahnya yang selalu memberikannya semangat dan juga jangan pernah menyerah jika tidak ingin mati. Kemudian Liv pun melihat sebuah batang kayu lalu mengambilnya untuk membantu berdiri. Di sini alasan Liv tetap bersemangat karena tidak ingin membuat ayahnya merasa kecewa kepadanya meskipun ayahnya sudah meninggal. Sekarang Liv pun mulai merasa kecewa kepada ibunya yang malah pergi meninggalkannya ketika dirinya masih kecil. Semenjak ibunya pergi Liv menjadi seorang yang pendiam dan juga selalu menyendiri. Namun ayahnya selalu menghiburnya dan mengajarkan banyak hal kepadanya. Di sini Liv terus berjalan mengikuti arah sinar matahari sambil menahan rasa sakit pada kakinya. Pagi harinya Liv kembali melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba saja Dani ada di sampingnya, namun Liv sadar ini semua hanyalah halusinasi. Liv mengatakan bahwa dirinya selalu memikirkan akan mati di tempat ini, namun Dani memberikan semangat agar terus berjalan dan Dani mengetahui kalau Liv sedang hamil anaknya dan tidak sabar menjadi seorang ayah. Lalu Liv pun kembali teringat dan merasa sangat sedih melihat ayahnya meninggal. Di sini Liv mendengar sesuatu dan beranggapan itu adalah sebuah mobil, kemudian dia pun langsung pergi melihatnya, akan tetapi itu bukanlah suara dari mobil melainkan suara dari sungai. Di sini Liv tidak tahu, apakah dia harus sedih atau senang karena yang ia harapkan itu suara dari mobil, namun di satu sisi Liv sudah pergi sejauh ini dan mungkin saja di seberang sungai itu terdapat sebuah kota, namun masalahnya bagaimana caranya untuk melewati sungai ini dengan air yang sangat deras. Tapi tiba-tiba saja ayahnya muncul dan memberikan semangat kepada Liv agar terus berjuang. Jangan pernah berkata tidak bisa jika kita belum pernah mencobanya sama sekali. Kemudian ayahnya memberikan surat itu kepada Liv di mana semua surat itu dari ibunya. Hal itu jelas membuat Liv kembali bersemangat dan langsung pergi ke pinggir sungai. Kemudian mengambil batang kayu dan ternyata Liv membiarkan dirinya terbawa oleh arus sambil memegang surat dari ibunya. Di sini Liv tidak tahu apakah dirinya akan selamat atau tidak, karena dia sudah pasrah jika harus mati di tempat ini. Kemudian Liv pun kembali teringat akan semua kenangannya dan bahkan membayangkan dirinya sedang melahirkan. Hingga akhirnya Liv pun diselamatkan oleh dua orang pria dan langsung membawanya, kemudian mereka pun berusaha untuk menolongnya. Season 1 pun selesai. Bagaimana dengan film ini? Komen ya, dan jika suka dengan channel ini jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.